Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Salah satunya adalah teman yang karena Allah, berteman karena Allah. Orang yang berteman, kalau dia berteman karena suku, maka kalau dia keluar dari aturan-aturan suku, maka dia akan dikeluarkan. Tapi kalau ada orang yang berteman karena jabatan, ketika orang itu sudah tidak punya jabatan, maka pertemanan pun selesai. Ada beberapa belakangan ini kan orang berteman tuh karena alumni SMP ini, alumni SMA ini. Ketika dia di luar dari alma mater, maka dia tidak akan berteman. Tapi kita mau berkata, apapun asbabnya, apapun penyebabnya, mau karena alumni, mau karena suku, mau karena pekerjaan, bertemanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhirat ada surah Al-Furqan ayat 27. Ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Ada orang sampai menggigit 2 jarinya dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkata, betapa menyesalnya aku karena aku telah memilih kau menjadi teman akrab. Ingat, teman akrab, teman karib, teman dekat, teman sejati berbeda dengan teman biasa. Saya dengan kita semuanya kita berteman, tapi belum tentu kita teman akrab. Jadi kalau teman akrab itu, teman sejati itu adalah cerminan dari diri kita, cerminan dari diri kita. Nah, jadi saya mau nyampaikan buat kita, yuk ngaji ini, kita yang berteman ini, saya mau sampaikan, kalau ada orang yang mau memilih teman, kita mau memilih teman, mau jadikan dia sebagai teman akrab, tidak perlu ditanyakan bagaimana sifatnya. Itu tidak perlu ditanyakan bagaimana sifatnya. Loh, kenapa Ustaz? Kok nggak perlu ditanyakan bagaimana sifatnya? Iya, tidak perlu ditanyakan sifatnya. Karena teman akrab itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi, mau tahu dia baik atau tidak baik, yang diperhatikan itu siapa kawan akrabnya. Saya mau berikan nasihat buat yang jomblo, kalau mau jadi pendamping hidup, mau pendamping hidup kita itu yang soleh atau tidak, tengok aja siapa kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya itu adalah orang-orang soleh, maka pasti dia bagian dari itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berteman karena Allah itu, siapa yang berteman sejati itu, dia punya ciri pertama. Orang yang berteman karena Allah itu adalah orang yang mampu meluruskan sewaktu kita bengkok. Jadi sewaktu kita bengkok dia diluruskan. Jadi teman akrab itu nggak suka bertele-tele. Ya kalau kita salah diluruskannya. Bukan malah kita salah dibiarkan kita terus-menerus dalam kesalahan. Akhirnya kita masuk ke dalam jurang. Ada cerita seorang ibu yang mengeluh kepada seorang ustadz. Dia berkata gini, Ustadz, ya, aku punya suami, kami punya 2 orang anak. Ya ibu, kami alhamdulillah lah beberapa tahun yang lalu gaji suami itu ada 5 juta sekian gitulah Ustadz, 5.600.000 gitu. Ya kami bahagialah Ustadz. Sabtu Minggu kami sering jalan-jalan, keluarga, undangan. Kemudian suami itu kalau maghrib, sebelum maghrib dia udah pulang, dia bawa anak kami untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Nanti kalau jalan-jalan, kalaupun kami naik sepeda motor, aku puas sekali bisa memeluknya, kami bercanda. Kalau lapar Ustaz, ya udah, kalau lapar tinggal makan, kami nggak milih-milih Ustaz, mau makan dimanapun tinggal makan. Beberapa tahun yang lalu suamiku naik jabatan, gajinya lebih banyak, ada 20 juta gajinya. Kami udah nggak naik sepeda motor lagi, tapi kami naik mobil. Tetangga-tetangga pada berkata heboh, mobil baru lah, numpang jalan-jalan. Ya, kemudian ibu itu cuman senyum, tapi dalam hatinya dia menjerit.
kenapa dia menjerit padahal udah naik mobil? Iya, waktu naik sepeda motor aku sering bersama suamiku, tapi waktu punya mobil baru aku malah jarang diboncengnya. Dia lebih sering bersama istri orang daripada istrinya sendiri. Kemudian kalau makan, kami nggak mau makan di rumah makan pinggir jalan, tuh maunya yang terkenal. Nanti suami saya nanti bisa saling update status, indahnya kebersamaan lagi makan bareng, padahal kami nggak ada cakap. Dan luar biasanya lagi Ustadz, sekarang dia pulangnya udah nggak maghrib lagi, tuntutan pekerjaan katanya jam 9, jam 10 baru pulang. Ketika pulang, anak rewel, dia maunya marah, masih marah, masih marah. Dan yang lebih luar biasanya, waktu gajinya kemarin 5 jutaan, handphonenya terletak di mana aja, tapi sekarang setelah 20 jutaan, kamar mandi pun dibawa handphone. Kaget Ustaz, ternyata dia udah selingkuh. Dari cerita ini saya mau sampaikan, kalau ibu ini, ibu yang kita ceritakan tadi, dia punya teman yang tidak baik, maka saya cuma mau sampaikan, kalau dia berteman akrab sama orang yang tidak baik, nanti teman yang tidak baik itu akan bisa menjerumuskan dan akan berkata, udah jangan suntuk kali kau, jangan nangis kau, ngapain kau nangis-nangis? Kalau dia buat gitu, kita juga bisa 11-12 kita buat. Kalau dia selingkuh, kita buat selingkuh. Aku kasih tahu kepadamu, ayo kita makan dulu, ayo minum rokok dulu kita, minum dulu kita. Aku kasih kau tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres. Awal masalah ibu itu sedikit, tapi setelah berjumpa teman yang tidak baik, akhirnya masalah itu tambah lebar. Jadi kalau memang kita berteman karena Allah, orang yang berteman karena Allah itu tidak suka basa-basi. Kalau salah, salahkan, luruskan dia, nasihati dia. Ini yang pertama. Orang yang berteman karena Allah itu adalah orang yang mampu meluruskan sewaktu teman kita bengkok, bukan menambah patah yang sudah bengkok. Yang kedua, orang yang berteman karena Allah itu adalah orang yang mau hadir di waktu senang dan di waktu susah. Hari ini virus COVID-19 masih ada. Sekarang kita buktikan kepada Allah, kalau ada teman kita, teman akrab kita yang dia di PHK, teman akrab kita dirumahkan, dia tidak punya pekerjaan, buktikan kepada Allah bahwa kita ini adalah temannya. Itu ada dalam surah Al-Balad, falak tahamal aqobah wa ma'adarok kamal aqobah fakfur qobah au itu'amun fi yaumin zimat wabah. Kalau hari ini kita susah, cari makan susah, ekonomi payah, PHK di mana-mana, tapi kita punya teman akrab yang jauh terpuruk, walaupun kita susah, kita bisa kasih makan mereka, maka Allah akan janjikan derajat yang tertinggi kepada itu. Buktikan kepada Allah. Waktu senang kita teman dia, waktu susah pun kita tetap menjadi temannya. Subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kalau kita teman-teman, oh Ustaz, kami orang-orang hebat, kami teman kami, insya Allah kami makan tidak kekurangan. Buat ngaji yuk, ini kita buat apa? Bakti sosial. Untuk apa? Orang lain banyak yang di luar ini. Yang ketiga, orang yang berteman karena Allah itu ciri yang ketiga, orang yang bisa menjaga martabat temannya. Misal nih, saya berteman sama Uco, lalu Fauzan ngomong gini, misal ya Fauzan ya, maaf ya, Fauzan ngomong gini, Ustadz kayaknya Ustadz akrab sih sama si Uco ya. Iya. Ustadz, Fauzan mau kasih tahu, Uco itu Ustadz orangnya gini. Diceritakan keburukannya. Kalau saya berteman akrab sama Uco karena Allah, saya cuma berkata, Fauzan, yang saya tahu Uco tidak begitu. Selesai, sudah selesai. Tapi kalau orang yang berteman bukan karena Allah, itu langsung lah, memanglah betul lah kalau Fauzan, memang betul dia memang kayak gitu, ditambahkan, inilah orang munafik. Tikus itu tikus, cobalah dia masuk dari utara, masuk ada pintu dari depan, coba tangkap dia dari pintu masuknya, dia akan keluar dari pintu yang lain, karena tikus tidak pernah punya satu lubang. Ada orang kawan akrab kita, di depan kita baik kali deh, di belakang kita menggunting. Ini yang sering disebut dengan menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Tapi syukur juga lah dia kayak gitu. Kenapa kita bersyukur Ustaz? Iyalah syukurlah, jadi tahu awak siapa dia. Kalau tak begini, tak tahu berapa banyak orang nasihatkan, jangan kau berteman akrab sama dia, itu tukang kayak gini, kita nggak pernah dengar. Dengan ini kan kita baru bisa sadar.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menjaga martabat teman. Makanya ada orang tua kita berkata begini, jangan berteman sama tukang las, itu ungkapan orang tua. Karena kita akan kena percikan apinya. Tapi bertemanlah sama tukang minyak wangi, karena kita akan mendapatkan harumnya. Itu ada juga yang menyatakan bahwa teman akrab itu, aku lebih akrab sama temanku daripada saudara kandungku sendiri. Kenapa? Karena saudara kandung itu tidak bisa jadi teman. Pilih temannya yang baik, yang akrab, karena nanti akan bermusuhan kecuali kita yang saling bertakwa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala, insya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.